Lihat ini, papan prestasi keluarga kami dan ini Rania anak gagal. Nggak ada yang bisa dibanggakan. Lihat ini, papan prestasi keluarga kami. Suara ibuku lantang di depan semua orang. Foto kakakku dipajang besar, sempurna. Lalu dia menunjuk ke satu kotak kosong. Ini Rania, anak gagal. Nggak ada yang bisa dibanggakan. Semua menoleh, ada yang tersenyum sinis. Dadaku sesak, tapi aku tetap diam. Karena mereka tidak tahu, aku sengaja membiarkan diriku terlihat gagal. Sampai hari di mana mereka sendiri yang akan menunduk di depanku. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Tempat kita membahas cerita viral, drama keluarga, kisah nyata penuh emosi, dan konflik kehidupan yang relatable. Kalau kamu suka cerita yang bikin mikir, menyentuh hati dan penuh plot twist, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share ya. Tulis di komentar, kamu nonton dari daerah mana? Aku pingin tahu kalian dari mana aja. Channel ini akan update cerita terbaru setiap hari jam 11 siang, jadi pastikan kamu nggak ketinggalan. Sekarang, kita masuk ke kisah Rania. Namaku Rania. Di keluargaku, aku bukan siapa-siapa. Hari itu, ruang tamu dipenuhi suara tawa. Wangi makanan mahal bercampur dengan parfum para tamu yang datang. Semua mata tertuju pada satu benda di dinding utama. Sebuah papan besar dengan tulisan emas. Papan prestasi keluarga. Foto kakakku, Nadira, terpajang paling besar. Senyumnya sempurna, jas dokternya rapi. Lengkap dengan deretan gelar yang membuat semua orang kagum. Masya Allah, Nadira makin sukses ya. Puji salah satu tante. Ibuku tersenyum bangga. Alhamdulillah, dari kecil dia memang fokus, nggak pernah macem-macem. Aku berdiri di sudut ruangan, diam, tak terlihat. Lalu seseorang bertanya, "Kalau Rania sekarang gimana, Mbak?" Hening sejenak. Ibuku menoleh ke arahku. Tatapannya datar. Lalu dia tersenyum tipis. "Rania?" katanya ringan. "Ya, dia masih cari-cari jati diri." Beberapa orang tertawa kecil. Aku menunduk. Tapi belum selesai. Ibuku berjalan mendekati papan itu. Jarinya menunjuk ke pojok kanan bawah. Di sana, hanya ada satu kotak kecil dengan stiker kosong. "Ini tempat Rania," katanya santai. "Nanti kalau dia punya prestasi, baru kita pasang fotonya." Tawa kembali pecah. "Ya ampun, kasihan banget belum ada isinya," celetuk seseorang. "Makanya jangan santai-santai hidup, tambah yang lain." Aku tersenyum kecil, tipis, nyaris tak terlihat. Tapi di dalam dada, sesuatu terasa retak. Kakakku mendekatiku. Dengan suara pelan, dia berkata, "Ran, kamu harus lebih serius. Hidup itu bukan main-main." Aku mengangguk pelan. "Iya, Kak." Padahal aku hanya sedang mengamati. Ibuku kembali bicara. Kali ini lebih keras, seolah ingin semua orang mendengar. "Sebagai orang tua, kita cuma bisa bangga kalau anaknya berhasil. Kalau enggak, ya gimana?" Kalimat itu seperti pisau yang ditancapkan perlahan. Aku menatap papan itu lagi. Foto besar kakakku. Lampu yang sengaja diarahkan agar terlihat bersinar. Dan di bawahnya, kotak kosong milikku. Aku melangkah mendekat. "Mah," suaraku pelan, tapi cukup untuk membuat ruangan hening. Ibuku menoleh. "Kenapa?" Aku menatap papan itu, lalu menatapnya. "Kalau misalnya kotak itu nggak pernah diisi, gimana?" Beberapa orang tertawa, mengira itu candaan. Ibuku tersenyum tipis, sedikit meremehkan. "Ya berarti kamu memang gak punya apa-apa untuk dibanggakan?" Aku mengangguk pelan. "Baik, Mah."
Aku mundur satu langkah. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar memahami sesuatu. Ini bukan tentang prestasi. Ini tentang cinta yang bersyarat. Aku kembali ke sudut ruangan, sunyi di tengah keramaian. Tanganku masuk ke saku, menekan sebuah alat kecil, recorder. Lampu kecilnya berkedip. Semua tawa, semua hinaan, semua kata yang mereka anggap sepele, tersimpan. Aku tersenyum tipis, karena mereka tidak tahu. Hari itu bukan hari aku dipermalukan. Itu adalah hari pertama, eksperimenku dimulai. Makan malam keluarga selalu punya pola yang sama. Meja panjang, piring mahal, percakapan hangat. Dan satu orang yang selalu jadi bahan perbandingan. Aku. "Rania, sekarang kerja apa?" tanya Om Budi sambil menyendok sup. Semua langsung menoleh. Aku tersenyum kecil. "Masih freelance, Om. Lagi coba beberapa hal." "Freelance?" Ulangnya, alisnya terangkat. "Itu maksudnya belum tetap." Belum sempat aku menjawab, ibuku langsung menyelah. "Dia masih belum jelas, Mas," katanya ringan. "Nggak kayak Nadira, dari dulu targetnya jelas." Aku menunduk pelan. Kakakku, Nadira, duduk di ujung meja dengan postur tegap. Senyumnya tenang, sempurna. "Ah, Mama berlebihan," katanya pura-pura rendah hati. "Aku cuma jalani aja." "Tapi hasilnya nyata," balas ibuku cepat. "Rumah sudah punya, anak 3, karir jelas, itu baru membanggakan." Suasana hening sejenak. Lalu seseorang tertawa kecil. "Kalau Rania, targetnya apa?" tanya Tante Mira sambil menatapku tajam. Aku mengangkat bahu pelan. "Mungkin cari tahu dulu aku ini siapa?" Beberapa orang tersenyum sinis. "Zaman sekarang masih cari jati diri," sindirnya. "Itu alasan orang yang nggak punya arah." Tawa kembali terdengar. Di bawah meja, tanganku menggenggam sesuatu. Recorder. Aku menekan tombolnya perlahan. Klik. Semua suara itu terekam dengan jelas. Ibuku kembali bicara, kali ini tanpa menatapku. "Kadang saya capek sendiri," katanya setengah mengeluh. "Punya satu anak yang harus terus dikejar-kejar." Aku menatap piringku. Nasi yang sejak tadi belum tersentuh. Nadura melirikku sekilas. "Ran, serius deh," katanya pelan tapi terdengar semua orang. "Kamu itu pintar, tapi kalau nggak disiplin ya percuma." Aku tersenyum kecil. "Iya, Kak." Padahal aku sedang menghitung. Berapa kali mereka menyebut kata gagal? Berapa kali mereka membandingkan? Aku hafal semuanya. "Kalau aku jadi kamu ya, Ran," lanjut Tante Mira. "Aku bakal malu sih. Satu keluarga dokter, tapi kamu?" Dia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi semua orang mengerti maksudnya. Aku mengangkat kepala, menatap mereka satu persatu. Lalu tersenyum. "Maaf ya kalau aku belum sesuai harapan." Ibuku menghela napas panjang. "Bukan belum, Rania," katanya dingin. "Kamu itu nggak berusaha." Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa empati, tanpa jeda. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan sedih, bukan marah, tapi jelas, sangat jelas. Aku bukan bagian dari mereka. Aku adalah objek. Perbandingan, pembanding, contoh kegagalan. Aku menunduk lagi, tapi kali ini bukan karena kalah, melainkan karena aku sedang menyusun sesuatu. Sebuah pola mulai terlihat. Ibuku, validasi sosial lewat kakakku. Kakakku, citra sempurna yang harus dijaga. Keluarga besar, penonton yang memperkuat sistem ini. Semuanya terhubung. Aku menarik napas pelan. Dan di dalam hati, aku berkata, "Teruskan saja." Semakin mereka bicara, semakin mereka membuka diri, semakin mereka merendahkanku, semakin lengkap dataku. Nadira kembali bicara, kali ini lebih lembut. "Ran, kamu masih punya waktu, jangan sia-siakan." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat kakakku. Aku melihat subjek penelitian. "Iya, Kak," jawabku tenang. Makan malam itu berakhir dengan tawa, dengan pujian,
dengan kebanggaan yang bukan milikku. Aku bangkit dari kursi, berjalan keluar ruangan. Langkahku pelan, tapi pasti. Karena mereka tidak tahu, setiap kata malam ini bukan melukaiku. Itu bahan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan saat waktunya tiba, mereka tidak akan sadar bahwa mereka sendiri yang membangun kehancuran mereka. Mereka pikir aku tersesat. Padahal aku sedang mengamati. Kamar kecilku berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Bukan lagi tempat bersembunyi, tapi ruang penelitian. Dindingnya penuh catatan. Benang merah menghubungkan satu nama ke nama lain. Tulisan-tulisan kecil memenuhi papan putih. Validasi, perbandingan, kontrol emosi, cinta bersyarat. Aku berdiri di depan papan itu, menatap nama pertama. Ibu. Subjek utama, gumamku pelan. Aku menekan tombol recorder. Suara makan malam semalam kembali terdengar. Dia masih belum jelas. Bandingkan sama kakaknya. Kamu itu gak berusaha. Aku memejamkan mata sejenak. Bukan untuk menghindar, tapi untuk memahami. Aku duduk, membuka laptop. File demi file tersusun rapi. Folder, keluarga, ibu.mp3, nadira.mp3, tante mira.mp3. Aku klik salah satu. Suara kakakku terdengar. Kamu itu pintaran, tapi gak disiplin. Aku berhenti sejenak. Menarik, bisikku. Aku mulai mengetik. Observasi. Nadira menggunakan motivasi terselubung untuk menjaga posisi superior tanpa terlihat menyerang. Aku tersenyum kecil. Elegan, tapi tetap menyakitkan. Tiba-tiba, pintu kamarku diketuk. Ran, suara ibuku dari luar. Aku cepat menutup laptop. Iya, Mah? Pintu terbuka. Ibuku masuk dengan wajah sedikit kesal. Kamu dari tadi di kamar terus ngapain? Aku mengangkat bahu santai. Biasa, nonton, baca-baca. Ibuku menghela nafas. Makanya, hidup kamu gak maju-maju, katanya dingin. Waktu kamu habis buat hal gak jelas. Aku menatapnya. Diam. Kalimat itu terekam jelas di kepalaku. Aku bahkan tidak perlu recorder kali ini. Mah, kataku pelan. Kalau aku berubah, Mama bakal bangga. Ibuku terdiam sebentar, lalu menjawab tanpa ragu. Ya jelas, tapi kamu harus buktiin dulu. Aku mengangguk pelan. Baik, Mah. Dia keluar tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup. Klik. Sunyi. Aku menatap pintu itu lama. Lalu, aku tersenyum. Konfirmasi hipotesis. Gumamku pelan. Aku kembali ke papan tulis. Menambahkan satu catatan baru. Cinta sama dengan prestasi. Tanpa prestasi, tidak terlihat. Tanganku berhenti sejenak. Lalu, aku menulis lebih besar. Cinta adalah bersyarat. Aku mundur satu langkah, menatap semua data yang sudah terkumpul. Ini bukan lagi sekedar perasaan. Ini pola. Ini sistem. Dan aku sudah mulai memahami cara kerjanya. Aku mengambil ponsel, membuka aplikasi catatan. Judul baru kutulis. Project Trophy Daughter. Aku bicara pelan, hampir seperti berbisik pada diriku sendiri. Tujuan, membuktikan bahwa cinta dalam keluarga ini bersyarat dan menunjukkan dampaknya. Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan satu kalimat lagi. Metode menjadi gagal secara konsisten. Aku tersenyum. Ironis, untuk membuktikan kebenaran, aku harus menjadi sesuatu yang mereka benci.
Hari-hari berikutnya, aku mulai menjalankan peran itu lebih dalam. Aku sengaja datang terlambat ke acara keluarga. Sengaja menjawab seadanya. Sengaja terlihat tidak ambisius. Dan seperti yang kuduga, reaksi mereka semakin jelas. "Ya ampun, kamu ini gak berubah ya," kata Tante Mira suatu hari. "Capek banget lihat kamu gini terus," tambah ibuku. Nadira hanya menggeleng pelan. Aku udah gak tahu lagi harus ngomong apa. Aku menunduk. "Maaf ya." Padahal aku sedang mencatat. Setiap nada suara, setiap ekspresi, setiap cara mereka menilai manusia hanya dari hasil. Malam itu, aku kembali ke kamar, menyalakan lampu kecil, membuka laptop, mengetik satu kalimat baru. Mereka tidak sadar bahwa kegagalanku adalah pilihan. Aku berhenti, menatap layar, lalu tersenyum pelan. Karena eksperimen ini baru saja bermulai, dan mereka sudah masuk terlalu dalam. Hari itu rumah kami ramai, bukan karena kebahagiaan, tapi karena pameran kebanggaan. Ibuku sengaja mengundang beberapa tamu penting, rekan dokter, tetangga lama, dan keluarga besar. Alasannya sederhana, sekalian silaturahmi dan lihat perkembangan anak-anak, katanya sambil merapikan ruang tamu. Aku berdiri di tangga, mengamati. Aku sudah tahu, ini bukan silaturahmi, ini panggung. Dan seperti biasa, aku adalah bagian yang tidak diinginkan. "Ran, turun!" panggil ibuku dari bawah. "Jangan ngumpet terus kayak orang gak punya kehidupan." Aku menarik nafas pelan, lalu turun. Semua mata langsung tertuju padaku. Sebentar saja, lalu kembali ke arah kakakku. Nadira berdiri di tengah ruangan, dikelilingi pujian. "Dokter spesialis ya sekarang?" "Masya Allah, hebat sekali. Anaknya juga pintar-pintar." Ibuku tersenyum bangga, hampir bersinar. "Alhamdulillah, hasil didikan," katanya. Aku berjalan pelan ke sudut ruangan. Seperti biasa, tak terlihat, tak dianggap. Tapi hari itu, sesuatu berbeda. Ibuku tiba-tiba menarik tanganku. "Kesini, Ran," katanya keras. Aku kaget. Dia jarang sekali memanggilku ke tengah. Semua orang menoleh. Ibuku tersenyum. Tapi kali ini ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat dadaku tidak nyaman. "Ini anak saya yang kedua," katanya. Aku mencoba tersenyum. Tapi kalimat berikutnya menghantam tanpa peringatan. Kalau Nadira itu kebanggaan, dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada ringan. "Rania ini ya, begitulah." Beberapa orang tertawa kecil. Aku membeku. Ibuku melanjutkan seolah itu hal biasa. Gak semua anak bisa dibanggakan, kan? Tawa kembali pecah, lebih keras. Seseorang berbisik cukup keras untuk terdengar. Yang penting ada contoh suksesnya satu. Dadaku sesak, tapi aku tetap berdiri, tetap tersenyum. Karena ini yang aku butuhkan. Data. "Ran, kamu sekarang ngapain sih?" tanya salah satu tamu. Aku membuka mulut, tapi sebelum sempat menjawab, ibuku menyela lagi. "Dia masih belum jelas," katanya cepat. "Masih cari-cari, doain aja." Nada suaranya bukan harapan, itu penilaian. Aku menunduk pelan. "Maaf ya," kataku lirih. Seseorang tertawa kecil. "Ya, semoga cepat nyusul kakaknya." Nadira hanya diam, tersenyum tipis. Aku meliriknya sebentar. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya. Bukan sekedar bangga, tapi lega. Seolah selama aku di bawah, dia akan tetap di atas. Aku menarik nafas dalam. Lalu, perlahan mengangkat kepala. "Ma?" Suaraku pelan. Ibuku menoleh. "Apalagi?" Aku menatapnya. Lama. Kalau aku nggak pernah jadi seperti kakak Nadira, semua orang mulai diam. "Mama tetap sayang nggak?" Hening. Beberapa orang saling berpandangan.
Ibuku menghela nafas, sedikit kesal. Rania, jangan aneh-aneh. Orang tua pasti sayang, tapi kamu juga harus jadi anak yang bisa dibanggakan. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi bagiku sangat jelas. Aku mengangguk pelan. Iya, Mah. Aku mundur 1 langkah, lalu 1 langkah lagi. Kembali ke sudut. Tapi kali ini bukan sebagai orang yang kalah, melainkan sebagai seseorang yang baru saja mendapatkan jawaban. Lengkap. Malam itu berakhir dengan tawa, dengan pujian, dengan cerita-cerita sukses yang terus diputar. Dan aku kembali ke kamar, menutup pintu. Sunyi. Aku duduk di lantai, menatap kosong. Lalu air mataku jatuh. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu penuh. Aku mengambil laptop, membuka file baru, mengetik dengan tangan gemetar. Hari ke-1487. Subjek menunjukkan penghinaan publik sebagai bentuk validasi sosial. Cinta diberikan dengan syarat, prestasi. Aku berhenti. Air mata jatuh ke keyboard, tapi aku tetap menulis. Dampak, subjek kedua, aku, mengalami tekanan emosional, namun tetap mempertahankan peran untuk kelangsungan eksperimen. Aku menutup mata sejenak, menarik nafas panjang, lalu tersenyum kecil, karena meskipun sakit, semuanya berjalan sesuai rencana. Aku melihat ke arah cermin. Wajahku terlihat lelah, tapi mataku tajam. Teruskan, bisikku pelan. Karena setiap luka yang mereka berikan bukan lagi menghancurkanku. Itu bahan. Bahan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan saat waktunya tiba, mereka akan sadar bahwa semua yang mereka katakan hari ini akan kembali menghancurkan mereka sendiri. Malam itu hujan turun deras. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku tidak bisa tidur. Bukan karena kata-kata mereka, tapi karena ada sesuatu yang mengganggu pikiranku sejak beberapa hari terakhir. Nadira. Terlalu sempurna. Terlalu bersih. Dan dalam setiap sistem, kesempurnaan yang dipaksakan selalu menyimpan retakan. Aku bangkit dari tempat tidur, mengambil jaket tipis. Langkahku pelan menyusuri lorong rumah. Lampu ruang kerja kakakku masih menyala. Aku berhenti di depan pintu. Sedikit terbuka. Dari dalam, terdengar suara pelan. Kasus itu sudah selesai, kan? Suara Nadira. Aku menahan napas. Suara pria menjawab, samar. Secara administrasi, iya, tapi keluarga pasien masih mempertanyakan. Hening. Lalu Nadira bicara lagi, lebih tegas. Dokumen sudah diperbaiki, jangan sampai ini keluar. Dadaku berdegup kencang. Aku tidak bergerak, hanya mendengarkan. Kalau sampai bocor, kita semua kena, lanjutnya. Langkah kaki terdengar mendekat. Aku langsung mundur, bersembunyi di balik dinding. Pintu terbuka. Nadira keluar dengan wajah tegang, ponsel di tangannya. Aku menunduk, pura-pura baru lewat. Dia menatapku. Ngapain malam-malam? Tanyanya curiga. Aku mengangkat bahu santai. Nggak bisa tidur? Dia menatapku beberapa detik, seolah mencoba membaca pikiranku. Lalu berkata pelan. Jangan keluyuran, ini bukan waktunya main-main. Aku tersenyum tipis. Iya, Kak. Dia pergi. Langkahnya cepat. Aku menunggu sampai suaranya menghilang. Lalu, kembali ke pintu itu. Tanganku gemetar saat mendorongnya. Ruang kerja Nadira rapi. Terlalu rapi. Laptop masih menyala di meja. Aku mendekat. Ragu sejenak. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Aku duduk, menggerakkan mouse. Layar menyala penuh. Folder terbuka. Medical record, tanda, privat. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku klik. File demi file muncul. Nama pasien, tanggal, diagnosis. Lalu, satu file menarik perhatianku. Ditandai merah. Aku membukanya, dan dunia seakan berhenti. Diagnosis awal stabil. Tindakan, tidak diperlukan operasi. Hasil akhir,
Pasien meninggal. Aku membaca ulang. Pelan. Berulang-ulang. Nama dokter penanggung jawab. Dokter Nadira. Tanganku dingin. Ini bukan kesalahan kecil. Ini fatal. Aku menutup mulutku. Menahan suara. Ini bisikku kelan. Ini bukan sempurna. Langkah kaki terdengar dari luar. Aku cepat menutup file. Menyalin data ke flash disk kecil yang selalu kubawa. Klik. Cepat. Hening. Laptop kembali seperti semula. Aku berdiri. Saat itu juga, pintu terbuka. Nadira berdiri di sana. Mata kami bertemu. Rania, kamu ngapain di sini? Jantungku berdegup kencang. Tapi wajahku tetap tenang. Aku cuma cari charger. Tadi kupikir ada di sini. Dia tidak langsung menjawab. Matanya menatap meja. Lalu kembali ke arahku. Kalau butuh sesuatu, tanya. Jangan masuk sembarangan. Aku mengangguk. Iya kak, maaf. Aku berjalan keluar. Langkahku tetap pelan. Terkontrol. Tapi di dalam, pikiranku berlari. Cepat. Sangat cepat. Begitu sampai di kamar, aku langsung mengunci pintu. Duduk di lantai, mengeluarkan flash disk itu. Menatapnya lama. Jadi ini, gumamku. Rahasia di balik kesempurnaan. Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena semuanya mulai masuk akal. Pujian, kesempurnaan, tekanan untuk selalu terlihat berhasil. Semua itu dibangun di atas sesuatu yang rapuh. Aku membuka laptop. Menyalin file itu. Menatap layar dengan mata tajam. Lalu mengetik satu kalimat. Subjek utama kedua, Nadira. Menunjukkan indikasi manipulasi sistem untuk mempertahankan citra sempurna. Aku berhenti. Lalu menambahkan. Potensi kehancuran tinggi jika kebenaran terungkap. Aku bersandar ke dinding. Menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat akhir dari semua ini. Bukan sekedar pembuktian, tapi kehancuran sistem yang mereka bangun sendiri. Aku menatap cermin. Wajahku tenang. Terlalu tenang. Tenang saja, Kak. Bisikku pelan. Karena aku tidak akan menghancurkanmu sekarang. Aku tersenyum tipis. Karena eksperimen ini belum selesai. Hujan di luar semakin deras. Dan di dalam kamar kecil itu, sebuah rahasia besar baru saja ditemukan. Rahasia yang suatu hari nanti akan membuat semua orang menunduk. Waktu berjalan, dan aku tetap menjadi Rania yang gagal. 5 tahun. 5 tahun mendengar hinaan yang sama. 5 tahun melihat papan prestasi itu tetap tanpa namaku. Dan selama itu juga, tidak ada yang tahu. Aku sedang membangun sesuatu. Hari itu makan malam keluarga kembali digelar. Semuanya masih sama. Meja panjang, suara tawa, dan perbandingan yang tak pernah berubah. Rania masih di situ-situ aja ya? Tanya Om Budi sambil tersenyum tipis. Ibuku menghela nafas. Ya, begitulah. Kita juga sudah capek ngarahin. Tante Mira menimpali. Kadang ada anak yang memang gak bisa diharapkan. Semua tertawa kecil. Aku mengaduk makananku pelan. Lalu menjawab singkat. Iya. Mungkin aku memang bukan harapan siapa-siapa. Hening sejenak. Mereka tidak terbiasa aku menjawab seperti itu. Nadira menatapku. Kamu kenapa, Ran? Aku tersenyum. Gak apa-apa, Kak. Padahal, semuanya sudah sangat jelas. Malam itu aku kembali ke kamar. Menyalakan laptop. Satu file terbuka. Judulnya, The Trophy Daughter, When Love is Conditional. Aku menatap layar itu lama. 5 tahun data. 5 tahun luka. 5 tahun rekaman suara, catatan, dan pola perilaku. Semua ada di sana. Aku mulai membaca ulang tulisanku. Seorang anak yang tidak memenuhi ekspektasi akan kehilangan identitasnya di dalam keluarga.
Tanganku berhenti sejenak, lalu melanjutkan mengetik. Namun, ketika kegagalan itu disengaja, ia berubah menjadi cermin. Aku tersenyum kecil. Cermin. Untuk mereka. Beberapa minggu kemudian, aku duduk di sebuah kafe kecil. Laptop terbuka di depanku. Seorang editor di layar video call menatapku serius. Rania, kamu yakin mau rilis ini? Tanyanya. Ini sangat personal. Aku mengangguk pelan. Justru itu. Jawabku tenang. Karena ini bukan cuma ceritaku. Dia terdiam. Kalau orang-orang tahu ini tentang keluargamu, aku tersenyum tipis. Mereka tidak akan sadar. Sampai semuanya terlambat. Editor itu menghela nafas. Buku ini bisa viral. Tapi juga bisa menghancurkan banyak hal. Aku menatap layar. Memang itu tujuannya. Hening. Lalu dia berkata pelan. Baik, kita rilis. Hari peluncuran tiba. Aku tidak memberitahu siapapun. Tidak ibu, tidak kakakku, tidak siapa-siapa. Buku itu keluar ke dunia. Dan dalam hitungan hari, meledak. Buku ini sangat relate. Ini seperti membaca hidupku sendiri. Siapa penulisnya? Ini terlalu nyata. Komentar terus berdatangan. Media mulai membahas. Topik tentang toxic family, perbandingan anak, dan cinta bersyarat jadi trending. Aku hanya duduk di kamar. Membaca semuanya dalam diam. Tanpa emosi berlebihan. Karena ini, sudah aku prediksi. Suatu pagi suara ibuku terdengar dari ruang tamu. Ran, sini sebentar. Aku turun. Ibuku memegang ponsel. Wajahnya tegang. Kamu baca ini? Tanyanya. Di layar, artikel tentang buku itu. Aku pura-pura bingung. Belum, Mah? Kenapa? Ibuku menggeleng pelan. Aneh banget. Ceritanya kayak keluarga kita. Aku menahan senyum. Oh ya? Nadira datang dari belakang. Aku juga baca. Katanya pelan. Detailnya terlalu mirip. Dia menatapku. Lama. Seolah mencoba menemukan sesuatu. Aku membalas tatapannya dengan tenang. Dunia ini luas, Kak. Kataku santai. Mungkin banyak keluarga yang sama. Hening. Untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di mata mereka. Malam itu aku kembali ke kamar. Membuka dashboard penjualan. Angkanya terus naik. Pesan masuk dari penerbit. Selamat. Buku kamu masuk bestseller. Aku terdiam. Menatap layar. Lalu tertawa kecil. Pelan, tanpa suara. 5 tahun. Bisikku. Dan ini baru permulaan. Aku menatap papan di dinding kamarku. Semua benang merah. Semua catatan. Semuanya mulai terhubung. Aku mengambil satu pin merah. Menusukkannya tepat di tengah. Lalu berkata pelan. Fase observasi selesai. Aku tersenyum. Sekarang, fase kehancuran. Dan di luar sana, tanpa mereka sadari, dunia sudah mulai melihat apa yang selama ini mereka sembunyikan. Seminggu setelah bukuku viral, rumah itu berubah. Bukan lagi penuh tawa, tapi penuh kecurigaan. Ini nggak mungkin kebetulan. Suara ibuku terdengar keras dari ruang tamu. Aku turun perlahan dari tangga. Nadira berdiri di sana. Wajahnya tegang. Di tangannya, buku itu. The Trophy Daughter. Setiap detail di sini, katanya pelan tapi tajam, itu kita, Ma. Ibuku menggeleng cepat. Nggak mungkin,
Siapa yang berani bongkar keluarga sendiri? Aku berdiri di ambang pintu. Kenapa ribut? Tanyaku santai. Mereka menoleh bersamaan. Ibuku langsung menunjuk buku itu. Kamu baca ini belum? Aku mendekat. Mengambil buku itu perlahan. Membuka beberapa halaman. Seolah baru melihatnya. Kayaknya banyak yang relate ya, kataku ringan. Nadira menatapku lekat. Rania? Suaranya rendah. Kamu tahu sesuatu? Aku mengangkat alis. Seperti apa? Dia melangkah mendekat. Cara penulisnya menggambarkan keluarga, dia berhenti sejenak. Itu terlalu spesifik. Aku menutup buku itu pelan. Dunia ini nggak cuma tentang kita, Kak. Hening. Tapi aku bisa merasakannya. Retakan pertama sudah muncul. Hari-hari berikutnya, semuanya semakin kacau. Telepon rumah berdering terus. Bu, saya baca buku itu. Apakah benar itu tentang keluarga ibu? Tolong klarifikasi, Bu. Banyak yang merasa ini nyata. Ibuku mulai panik. Ini fitnah, katanya berkali-kali. Terlalu mirip. Ini pasti ada yang sengaja. Aku hanya duduk di sofa, mendengarkan. Mencatat di dalam pikiranku. Lalu badai berikutnya datang. Pagi itu, Nadira masuk rumah dengan wajah pucat. Ma, suaranya gemetar. Rumah sakit memanggilku. Ibuku langsung berdiri. Kenapa? Nadira menelan ludah. Kasus lama? Pasien yang meninggal itu? Dia berhenti. Dibuka lagi. Hening. Aku menatapnya. Tenang. Sangat tenang. Ibuku panik. Loh, kan itu sudah selesai. Nadira menggeleng. Ada yang kirim ulang dokumennya ke pihak investigasi. Dadaku berdetak pelan. Bukan karena takut, tapi karena waktunya semakin dekat. Ini pasti ada yang sengaja, bentak ibuku. Dia menatap sekeliling seolah mencari pelaku. Ada yang mau menjatuhkan keluarga kita. Aku bersandar di kursi. Dunia memang suka cerita sempurna yang runtuh, Ma, kataku pelan. Ibuku menoleh tajam. Apa maksud kamu? Aku tersenyum tipis. Gak apa-apa. Malam itu, suasana rumah benar-benar berubah. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi pujian. Yang ada hanyalah ketakutan. Nadira duduk di ruang tamu, wajahnya kosong. Aku mendekat, duduk di seberangnya. Kak, kataku pelan. Capek ya, jadi sempurna terus. Dia menatapku. Untuk pertama kalinya, tidak ada kesombongan di matanya. Hanya lelah. Kamu gak akan ngerti, katanya lirih. Aku tersenyum kecil. Justru aku yang paling ngerti. Hening. Aku mencondongkan tubuh sedikit. Kalau semuanya runtuh, aku berhenti sejenak. Siapa kamu, Kak? Pertanyaan itu menggantung di udara. Nadira tidak menjawab. Dia hanya menunduk. Dari kejauhan, suara ibuku terdengar. Rania? Aku berdiri. Iya, Ma? Ibuku menatapku dengan mata penuh tekanan. Kalau kamu tahu siapa yang buat ini semua, katanya pelan tapi tegas, kamu harus bilang ke Mama. Aku menatapnya. Lama. Sangat lama. Lalu menjawab dengan tenang. Kalau kebenaran itu menyakitkan, Mama tetap mau tahu. Ibuku terdiam. Tidak menjawab. Aku tersenyum tipis. Lalu berjalan pergi. Malam itu aku kembali ke kamar, menutup pintu, mengunci. Aku duduk di depan laptop, melihat semua data, semua rekaman, semua bukti. Dan di layar, berita mulai bermunculan. Buku viral ungkap toxic family. Kasus malpraktik dokter muda dibuka kembali. Aku menarik nafas panjang, lalu berkata pelan, sekarang, dunia sudah melihat. Aku menatap cermin. Wajah yang dulu mereka anggap gagal,
sekarang menjadi satu-satunya orang yang memegang kendali. Aku tersenyum, dingin, dan ini, bisikku, belum akhir. Karena kehancuran baru saja dimulai. Hari itu, aku pulang. Bukan sebagai Rania yang dulu. Bukan sebagai anak gagal. Tapi sebagai seseorang yang akhirnya dipaksa untuk dilihat. Rumah itu masih sama. Cat dindingnya, bau ruang tamunya. Tapi suasananya berbeda. Sepi. Tidak ada tawa, tidak ada kebanggaan yang dipamerkan. Aku melangkah masuk perlahan. Mataku langsung tertuju ke dinding utama. Papan prestasi keluarga. Aku berhenti. Diam. Papan itu kosong. Foto besar Nadira sudah tidak ada. Lampu sorotnya dimatikan. Yang tersisa hanya bekas paku dan bayangan samar di dinding. Dan di pojok kanan bawah, stiker kosong itu masih ada. Milikku. Rania? Suara itu pelan. Aku menoleh. Ibuku berdiri di sana. Berbeda. Tidak lagi tegap, tidak lagi penuh kendali. Matanya sembab. Wajahnya lelah. Dia melangkah mendekat. Pelan. Seolah takut aku menghilang. Kamu pulang, katanya lirih. Aku mengangguk. Iya, Ma. Hening. Untuk pertama kalinya, kami tidak tahu harus bicara apa. Dari arah lain, Nadira keluar. Langkahnya pelan. Tatapannya kosong. Tidak ada lagi aura sempurna itu. Tidak ada lagi senyum yang selalu dipuji. Yang tersisa hanya manusia. Kamu, katanya pelan, yang melakukan semua ini. Aku menatapnya. Tenang. Tidak membela, tidak menyangkal. Apa menurut kakak? Jawabku balik. Hening panjang. Nadira menunduk. Tangannya gemetar. Semua hancur, bisiknya. Aku menarik nafas pelan. Bukan aku yang menghancurkan, Kak, kataku lembut. Aku hanya menunjukkan apa yang sudah retak sejak awal. Ibuku tiba-tiba melangkah maju. Rania? Suaranya bergetar. Maafkan, Mama. Aku terdiam. Itu kata yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Maaf, karena Mama terlalu keras. Maaf, karena selalu membandingkan. Maaf, karena tidak melihat kamu. Air matanya jatuh. Satu persatu. Aku menatapnya. Dada ini terasa berat. Bukan karena marah. Tapi karena akhirnya dia mengakui. Ibuku menoleh ke papan itu. Lalu kembali menatapku. Boleh Mama pasang fotomu di sana? Tanyanya pelan. Biar semua orang tahu, kamu yang paling kuat. Aku tersenyum kecil. Sedikit. Pahit, tapi juga lega. Aku melangkah mendekat ke papan itu. Menatap stiker kosong itu lama, lalu menggeleng pelan. Tidak usah, Ma. Ibuku terdiam. Kenapa? Suaranya hampir berbisik. Aku menoleh. Menatapnya dalam. Karena dari awal, itu bukan masalahku. Itu cara Mama melihat anak-anak Mama. Hening. Aku melanjutkan. Kalau foto dipasang hanya saat kita berhasil, berarti cinta itu
bukan cinta. Air mata ibuku jatuh lagi. Lebih deras. Nadira tiba-tiba bicara. "Ran," suaranya lemah. "Aku capek. Jadi sempurna. Capek harus selalu terlihat benar." Dia menunduk. Aku bahkan gak tahu. Aku ini siapa tanpa semua itu. Aku berjalan mendekat. Berhenti di depannya. Sekarang kakak tahu. Karena semuanya sudah hilang. Dia menatapku. Matanya merah. Tapi aku takut. Aku tersenyum tipis. Semua orang takut. Saat akhirnya jujur sama diri sendiri. Aku mundur 1 langkah. Menatap mereka berdua. Rumah itu, papan itu, semua kenangan dan luka. Lalu aku berkata pelan. Aku tidak pernah benar-benar gagal, Ma. Hening. Aku hanya berhenti berusaha untuk memenuhi standar yang salah. Air mata ibuku jatuh tanpa suara. Aku berbalik. Melangkah menuju pintu. "Rania?" panggil ibuku. Aku berhenti. Tanpa menoleh. "Terima kasih," katanya lirih. "Karena sudah membuat kami sadar." Aku tersenyum kecil. "Bukan aku, Ma. Kebenaranlah yang membuat Mama sadar." Aku melangkah keluar. Cahaya matahari menyambut. Hangat, tenang. Untuk pertama kalinya, aku tidak membawa apa-apa dari rumah itu. Tidak luka, tidak beban. Hanya diriku sendiri. Di belakangku, pintu tertutup perlahan. Dan di dalam rumah itu, 2 orang yang dulu berdiri di atas segalanya, akhirnya menunduk. Bukan di depanku, tapi di hadapan kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Kadang, luka terbesar dalam hidup bukan datang dari orang asing, tapi dari mereka yang seharusnya menjadi tempat kita pulang. Rania tidak membalas dengan amarah. Dia tidak berteriak, tidak melawan dengan cara yang sama. Dia memilih diam, mengamati, dan pada akhirnya menunjukkan kebenaran. Bahwa cinta yang harus dibuktikan dengan prestasi bukanlah cinta, tapi tekanan yang dibungkus harapan. Dan ketika kebenaran itu akhirnya terlihat, yang selama ini merasa paling benar, justru harus belajar menerima kenyataan. Mungkin tidak semua dari kita bisa seperti Rania, tapi kita semua bisa belajar satu hal, bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh perbandingan siapapun. Sekarang giliran kamu. Pernah nggak kamu dibandingkan dalam keluarga? Atau merasa tidak pernah cukup di mata orang terdekatmu? Tulis di komentar, aku ingin baca cerita kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita emosional lainnya. Upload setiap hari jam 11 siang. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.